Nah, guys, selamat siang. Salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, di siang hari ini, guys, kita ketemu lagi di mana? Di channel Aprisitorus, guys. Di mana channel ini akan memberikan informasi terkait ke-12 zodiak gitu. Mulai dari asmara, pekerjaan, bahkan keuangannya gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang akan saya bahas di siang hari ini, guys, saya tidak bosan-bosannya untuk menekankan kepada teman-teman agar menekankan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan informasi terkait apa yang kamu rasakan baik dalam keuangan, pekerjaan, bahkan asmara kamu gitu. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan dan menekankan kepada teman-teman. Kartu yang keluar dan kartu yang saya bacakan terhadap bagaimana keadaan kamu ataupun kondisi kamu gitu. Saya hanya melihat dan memberikan informasi itu kepada teman-teman, bukan berdasarkan sebuah karangan ataupun sebuah fiktif belaka. Nah, kita langsung saja, guys. Di siang hari ini saya akan memberikan informasi terkait apakah kamu harus berdamai terhadap diri sendiri atau kedepannya kamu akan dihadapkan terhadap sebuah hal yang bersifat negatif. Nah, sebelum saya memberikan informasi terkait apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya bicarakan tadi, saya di sini mengingatkan kepada teman-teman, kartu yang keluar melalui tangan saya itu bersifat general. Terkadang bisa resonate, terkadang tidak resonate. Tergantung bagaimana pemikiran teman-teman untuk menyikapi setiap kartu yang keluar. Gitu. Nah, kita mulai saja, guys. Nah, guys, di depan saya ini ada beberapa kartu gitu, di mana kartu ini akan menggambarkan terkait bagaimana kehidupan di masa lalu. Kartu ketiga ini akan menggambarkan bagaimana pemikiran kamu untuk saat ini, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang harus kamu perbuat gitu terhadap kehidupan kamu di masa lalu. Nah, kartu yang dibawanya, kartu selanjutnya seperti apa yang saya terangkan tadi dan saya bicarakan tadi, guys. Apakah kamu harus berdamai dulu terhadap diri sendiri atau kamu akan dihadapkan kedepannya dalam satu hal di mana hal itu bersifat negatif gitu. Tetapi sebelum saya memberikan informasi tersebut,
izinkan saya untuk menggambarkan dan memberikan informasi terkait bagaimana kehidupan kamu di masa lalu gitu. Apa yang kamu lakukan? Nah, kartu pertama, kehidupan kamu di masa lalu. Bisa dibilang di sini ada tongkat. Seseorang yang memegang tongkat. Saya melihat di sini antara kamu atau pasangan kamu, dia ada hal yang sedang dipertahankan, ada hal yang sedang diperjuangkan, gitu. Dimana hal yang dipertahankan dan hal yang diperjuangkan ini bisa dibilang dari segi keuangan atau pekerjaan bahkan asmara, gitu. Saya melihat dari segi aspek asmara. Mungkin di sini saya melihat antara kamu atau dia, mungkin bisa saja kamu di sini sedang mempertahankan sebuah hubungan gitu. Dengan kamu mempertahankan sebuah hubungan, kamu merasa hubungan ini merupakan sebuah hubungan di mana hubungan itu benar-benar sudah rusak gitu. Baik perlakuan dia ataupun kamu yang membuat perlakuan terhadap dia. Ada gambar tongkat yang seseorang yang memegang tongkat ini. Nah, bagi kamu yang sedang menjalin hubungan rumah tangga, mungkin posisinya kehidupan kamu di masa lalu, kamu sedang mempertahankan sebuah hubungan, kamu sedang memperjuangkan sebuah hubungan, di mana dengan rasa kamu mempertahankan, dengan rasa memperjuangkan hubungan itu, kamu justru berpikiran dalam kehidupan kamu di masa lalu ada sebuah tanggung jawab yang besar yang ingin diperjuangkan. Ini dia. Kalau kita berbicara di dunia pekerjaan atau dunia bisnis, apabila kamu menjalankan sebuah hubungan bisnis terhadap rekan kerja kamu, saya melihat hubungan bisnis kamu ini ibaratnya ada sedikit kendala, di mana kendala itu kamu ingin mencari solusinya gitu. Itu di dunia bisnis. Tetapi kalau kita berbicara di dunia pekerjaan, saya melihat ada seseorang yang sedang mempertahankan kamu di sini. Memang dia tahu posisi kamu sedang dipertaruhkan. Dia sedang mempertahankan kamu. Bisa saja mungkin di dunia pekerjaan kamu naik jabatan atau bagaimana, saya melihat ada seseorang yang sedang mempertahankan kamu pada satu posisi gitu. Ini dia kehidupan kamu di masa lalu, mempertahankan dan memperjuangkan. Karena kamu merasa apa yang telah terjadi di masa lalu sebuah kondisi yang benar-benar rusak, yang benar-benar hancur, yang ingin diperbaiki gitu. Ini dia kehidupan kamu di masa lalu. Nah, apakah dengan rasa kamu mempertahankan dan rasa ingin memperjuangkan berpengaruh terhadap kartu yang dibawanya? Iya, ada Three of Wands. Ibaratnya, kalau kamu bisa melihat gambar ini, seseorang yang sedang menggali, seseorang yang ingin mencapai tujuannya gitu. Ini antara tongkat dan pedang. Kamu ingin mempertahankan, tetapi di sisi lain justru kebalikannya. Ada orang yang memberikan pedang terhadap kamu. Ini kehidupan kamu di masa lalu, sehingga membuat perasaan kamu merasa tidak nyaman terhadap kehidupan yang kamu laluin di masa lalu. Ini dia antara tongkat dan pedang, saling bertolak belakang. Kamu merasakan hal positif, tetapi orang yang di samping kamu, orang yang ada di sekeliling kamu memberikan hal negatif terhadap kamu. Dengan hal negatif itu, kamu merasa
ada satu momen, ada satu titik di mana momen itu atau titik itu ingin kamu perjuangkan, ingin kamu perbaiki. Itu. Ini dia kehidupan kamu dari masa lalu. Nah, apakah kehidupan di masa lalu kamu ini berpengaruh terhadap pemikiran kamu untuk saat ini yang sedang kamu lakukan? Kartu pertama. Wow. Ada kartu The Tower, di mana kartu ini melambangkan atau menyimpulkan sebuah kehancuran. Ini pemikiran kamu untuk saat ini. Dengan kondisi kamu, di mana kondisi masa lalu kamu ingin memperjuangkan dan mempertahankan, kamu berpikiran untuk saat ini, suatu saat kamu akan menyerah. Ada rasa penyerahan terhadap kamu. Kamu sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasinya. Kamu sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankannya. Gitu. Akan ada ini. Ini pemikiran kamu. Kamu berpikiran untuk saat ini ada sebuah kehancuran, ada sebuah kebangkrutan atau kemiskinan yang kamu rasakan untuk saat ini. Di mana kartu The Tower ini dari 12 zodiak. Kartu The Tower ini melambangkan zodiak Cancer. Ini muncul kartu The Tower. Saya tidak tahu siapa yang merasa hancur, siapa yang menghancurkan, dan siapa yang merasa berada di titik zona tidak aman. Tetapi saya melihat antara pemikiran kamu dengan pemikiran orang yang berada di sekeliling kamu akan ada hal di mana hal itu membuat semuanya hancur. Yang sudah diperjuangkan, yang sudah dipertahankan, ataupun yang sudah diperbaiki, itu akan kembali hancur dengan perbuatan dia sendiri. Ini. Nah, kartu berikutnya, iya. Saya mengatakan dengan perbuatannya sendiri karena muncul kartu pedang. Dengan rasa yang dia buat, dia membuat diri dia hancur. Gitu. Ini pemikiran kamu yang saat ini. Kamu merasa tindakan yang dia lakukan terhadap diri kamu, baik di dalam dunia pekerjaan, ada seseorang yang menyerang kamu atau memberikan kamu pedang, kamu merasa ada kehancuran yang akan kamu rasakan. Ini kehancuran dan kemiskinan. Kartu selanjutnya apa yang akan terjadi? Iya, kamu berpikiran seakan-akan semua tinggal menunggu. Kamu berpikiran dalam perasaan kamu seakan-akan tinggal menunggu perputaran roda waktu untuk menjawab ini semua. Siapa yang akan mengalami kebangkrutan dan siapa yang akan mengalami sebuah penyerangan. Ini pemikiran kamu terhadap dirimu sekarang. Ini dia. Kehancuran, pedang, dan waktu. Perputaran waktu yang akan menjawab. Karena kamu sudah lelah di kehidupan kamu masa lalu. Kamu berusaha untuk mempertahankan, tetapi reaksi dari orang yang berada di sekeliling kamu tidak memberikan reaksi tersebut terhadap kamu. Kamu sudah pasrah. Ibaratnya saya melihat di sini masalah yang kamu hadapin dan masalah yang kamu pikirkan sekarang itu benar-benar sudah complicated, tidak bisa lagi untuk diperbaiki gitu. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di awal pembicaraan saya, apakah kamu harus berdamai dulu terhadap diri sendiri atau kamu menerima hal yang positif di kedepan harinya? Kartu pertama, wow. Dengan hal yang terjadi di masa lalu kamu ingin mempertahankan. Ketika kamu ingin mempertahankan, timbul rasa kehancuran. Dengan rasa kehancuran ini, kamu ibaratnya untuk kedepannya
Kamu harus perlu merilekskan pikiran kamu, kamu harus perlu menenangkan batinmu. Karena dengan rasa kamu menenangkan pikiran kamu dan batin kamu, karena dengan rasa kamu menenangkan pikiran kamu dan merilekskan batin kamu, kamu kedepannya akan lebih kuat untuk menghadapi tindakan atau perbuatan orang yang keluar yang dilakukan terhadap kamu. Muncul kartu strength, di mana kartu strength ini melambangkan sebuah kekuatan dan berlambangkan zodiak Leo. Ini muncul kekuatan untuk kamu dengan kejadian yang kamu lakukan, yang kamu hadapin di masa lalu, membuat pemikiran kamu untuk saat ini. Kamu ibarat tinggal menunggu waktu yang akan menjawab sebuah kehancuran gitu. Dengan waktu yang menjawab sebuah kehancuran, untuk kedepannya kamu lebih bisa menenangkan pikiran kamu. Kamu bisa lebih merilekskan batin kamu. Ibaratnya kartu pertama ini, kamu harus bisa dulu berdamai terhadap diri sendiri, sehingga membuat diri kamu akan mengeluarkan aura positif. Kamu harus bisa berdamai terhadap diri sendiri. Nah, kartu selanjutnya, iya, ketika kamu melakukan atau memberikan terhadap diri kamu berdamai, apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya itu sesuai dengan pemikiran kamu, sesuai dengan ekspektasimu. Ini ada keluar Four of Pentacles, di mana kartu ini melambangkan koin, dan apa yang kamu lakukan akan menghasilkan sebuah hasil yang manis. Tapi kamu usahakan dulu menenangkan pikiran dan batin kamu. Ketika kamu menenangkan batin dan berdamai terhadap diri sendiri, dan melepaskan bagaimana tingkah laku orang di masa lalu kamu yang membuat kamu harus kacau dan harus hancur, itu membuat kamu lebih belajar, membuat kamu lebih berpikiran dewasa terhadap diri kamu untuk kedepannya. Dan apapun yang kamu lakukan di kedepan hari, itu akan berbuah manis sesuai dengan pemikiran dan ekspektasimu. Nah, kartu terakhir, apa penentunya? Wow, keluar kartu penyakit, di mana kartu penyakit ini berlambangkan zodiak Capricorn. Saya melihat di sini ada seseorang yang akan menerima sebuah penyakit gitu, baik antara kamu atau orang lain. Bahkan bisa saja saya melihat orang yang berada di sekeliling kamu, bisa saja orang yang menyerang kamu, orang yang memberikan pelajaran hidup terhadap kamu, di mana pelajaran hidup itu sangat sakit, dia akan menerima sebuah ganjaran gitu. Nah, dari beberapa kartu ini, saya menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi. Kamu harus perlu berdamai terhadap diri kamu sendiri. Ketika kamu berdamai terhadap diri kamu sendiri, hal positif akan kamu dapat. Target yang kamu inginkan akan kamu dapat. Bisa saja keuangan kamu akan membaik, dan orang lain yang baru akan datang terhadap kamu. Nah, kesimpulan kedua, orang yang telah menyakitin kamu, cepat atau lambat saya melihat di sini, dia akan menerima sebuah penyakit. Tetapi penyakit ini saya kategorikan bisa saja penyakit dalam bentuk fisik atau penyakit dalam bentuk keuangan. Gitu. Ada muncul kartu penyakit dan ada muncul kartu The Tower. Bisa saja orang yang merasa menghancurkan diri kamu, kedepannya dia akan mengalami penyakit, di mana penyakit itu membuat dia hancur, membuat dia miskin, membuat dia bangkrut gitu. Kamu tinggal menunggu saja. Nah, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.